Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilatil mursyidil amin. Alhamdulillah ya Bunda sekalian. Semoga semuanya sehat. Puasa sudah dapat berapa hari nih ya? Kayaknya udah lama deh. Kayaknya puasa sudah banyak harinya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, puasanya tetap lancar dan tetap bahagia menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Kembali bertemu saya dengan Miss Umami di Podcast Berkah Santri edisi spesial Ramadan. Tamu saya hari ini adalah kakak santri, anak baru, udah nggak baru lah ya. Sudah 1 semester lebih, tapi anak santri kelas 7. Kakak mau seperti biasa, mau dikenalin atau kenalan sendiri? Kenalin aja. Oke. Yang Bunda izin mengenalkan, ini anak santri kelas 7 girls, namanya Kak Syakila. Nama lengkap kamu siapa, Dena? Syakila Olivia Nuraisa. Oke, biasa dipanggil? Syakila. Syakila itu panggilan di Jagat aja atau kalau di rumah ada panggilan lain? Enggak, semuanya. Teman-teman SD juga manggilnya Syakila. Ini adalah santri kami yang datangnya agak jauh dari, bukan Jabodetabek maksudnya, agak jauh dari Jagat Ares. Kamu aslinya mana? Coba diceritakan. Dari Sumedang. Dari Sumedang. Kemudian cerita dong, Nak, apa yang membuat kakak, bukan terdampar ya, akhirnya tahu Jagat Ares dari mana dan akhirnya memilih Jagat Ares bagaimana, ceritanya gimana? Mungkin ayah bunda juga tidak tahu. Saya sih sedikit tahu ya, tapi biar dia cerita lah gitu. Ayo silahkan diceritakan. Jadi waktu kelas 6 aku disuruh pilih mau pesantren yang dekat rumah apa jauh. Terus aku jawabnya jauh. Oke. Kenapa milih jauh? Biar nggak kabur, Miss. Kalau deket kamu bisa pulang gitu ya. Iya. Jadi kalau jauh kan kaburnya jauh gitu kalau pulang. Tapi dari awal mama memang sudah bilang harus pesantren. Iya. Pernah ngobrol nggak sih sama mama kenapa aku harus pesantren gitu? Karena kan ada banyak juga orang tua yang masih ragu-ragu masukin anak pesantren gitu. Makanya saya selalu kadang emes dengan orang tua yang dari awal punya komitmen untuk memilih pesantren sebagai mitra mendidik anak kayak gitu. Kalau kata mama, kenapa kamu harus pesantren, Nak? Biar punya bekal, Miss. Terus nggak apa-apa setahun pesantren juga kalau nggak betah. Yang penting setahun udah pesantren. Oke, kata mama yang penting setahun sudah pesantren. Kalau nggak betah terus kamu ini jangan-jangan mau rencana cuma setahun doang nih? Enggak ya. 6 tahun lah ya. Kemudian kalau yang ditanya 1 sampai 5, rasanya Syakila di Jagat Ares betahnya di angka berapa? 5. Oke, apa yang buat betah? Ini jujur atau karena podcast nih? Jujur, Miss. Oke. Nggak enak kalau waktu tarif itu masih nangis. Kalau sekarang kan kamu kelas 7 ya, berarti sekitar 8 bulan 9 bulan lah. Itu sudah enak, sudah jarang nangis. Kamu nangis-nangisnya waktu ya masih kelas 7 sih. Waktu di bulan-bulan kapan, Nak? Di Agustus. Berarti Juli check-in, Ya. Agustus mulai sedih-sedih itu nangis. Apa yang buat kamu nangis? Kangen banget. Emang yang dikangenin banget dari mama apa sih saat itu? Kangen dimarahin. Oke. Terus baju ya kadang disetrikainnya sama mama. Oke. Baju kadang disiapin sama mama. Loh, bukannya di sini baju di laundry, di setrika juga. Tapi kamu masih gosok lagi jilbab, baju gitu atau jilbab aja? Jilbab. Emang kenapa sih jilbab harus digosok lagi? Nah ya benar nih, mungkin beberapa kita orang tua mikir kayak gini kan, di Jagat itu laundry sudah termasuk gitu. Tapi anak-anak itu setiap pagi atau bahkan malam sebelum tidur itu nyiapin jilbab digosok gitu. Kenapa sih jilbab harus digosok lagi? Itu biar rapi, Miss. Biar rapi. Emang jilbab rapi itu yang bagaimana? Yang ininya tegak berdiri. Yang kalau pakai jilbab, ya benar pernah nemuin nggak sih anak-anak selama ini pakai ditiupin gitu? Coba dipraktekin. Aku nggak bisa, Miss. Oke. Tapi maksudnya itu biar kenapa? Nggak tahu. Oke, tapi kalau kamu nggak sampai niup-niup gitu? Nggak. Tapi gini, kakak ngegosok jilbab itu maksudnya apakah semua lipatan menjadi licin atau bagian depannya itu nggak berubah-ubah? Ini dong. Jadi kamu gosoknya cuma dilipat tengahnya seret gitu doang? Atau lengkap? Semuanya. Dilipat. Dan itu setiap malam? Pagi. Pagi berangkat sekolah. Jadi kamu ngatur waktu bagaimana, Nak? Jadi di Jagat kan 20, mungkin juga di pesantren yang lain kan 24 jam itu jadwal sudah full tuh. Kamu yang merasa paling kok masih sempat gosok kayak gitu-gitu, ngatur waktunya bagaimana? Jadi habis isrok kalau nggak habis tahajud nyetrika dulu. Oh, jadi kalau habis tahajud sebelum turun subuh itu nyetrika dulu, atau kalau enggak habis isrok sebelum berangkat sekolah itu nyetrika dulu gitu. Itu setrikanya barengan per kamar atau bagaimana? Ada punya sendiri-sendiri. Oh, masing-masing ada setrika sendiri. Iya. Oh, jadi nggak ada yang satu kamar satu gitu enggak? Enggak. Jadi nggak rebutan-rebutan minjem gosokan gitu. Iya. Tapi ada juga ada yang pernah minjem juga gosokan kamu? Ada. Oke. Tapi biasanya hampir semua anak menggosoknya adalah di
pagi hari itu. Ya. Segitu pentingnya jilbab supaya tidak melihat ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda di rumah yang anaknya perempuan, terus kalau mau pergi, itu ternyata selain touch-up, tapi kalau kelas 7 mah make up belum lah ya. Ya, belum. Selain touch-up itu yang bikin lama adalah nyiapin jilbab. Tapi itu Kak, itu kan tadi kan kamu bilang 1 sampai 5, alhamdulillah senengnya 5 gitu. Ya. Tapi pernah nggak sih ngerasain rasa yang nggak enak gitu? Pernah. Apa tuh? Dalam hal apa? Rasa nggak enak yang kamu ini? Gua kalau lagi mikirin apa mau kasih rasa misalnya pasti ribut dulu tanggal ininya, terus akhirnya langsung pada ngeledek gitu. Ngeledek gimana? Ya pada ngeledek apa aja kayak kekurangan fisik gitu. Oke, ya Allah. Jadi gini. Jadi kalau kesidar rasa itu biasanya apa namanya? Anak-anak kan ada jadwal per kelas gitu ya. Tapi kelas 7 belum kan akhirnya. Belum. Jadi yang kita ziarah ke Pangarsahabat di Sinar Rasa dan itu memang panitianya per kelas. Ya. Mereka bikin surat sendiri, bikin pengajuan sendiri dan biasanya ada musyawarah-musyawarah di situ gitu. Terus akhirnya ledek-ledekan. Apa yang diledekin kurang fisik bagaimana? Apa yang dikomen sama mereka? Kayak ya yang bener aja dong, jangan tanggal segini lagi pasus apalah inilah. Ya Allah, jadi karena kegiatannya banyak, Ya. akhirnya belum ketemu waktu yang Ya. pas. Tapi memang kelas 7 kan belum kita kasih, nanti aja sekalian Wali Songo tuh. Karena nanti kelas 7 itu Wali Songo. Wali Songo itu rencananya, kalian ini, kelas 7 sudah diceritain program tentang Wali Songo kan? Udah. Apa yang kakak-kakak ceritakan? Atau yang cerita biasanya siapa? Mister Guru atau kakak-kakak atau? Kakak kelas sih biasanya. Oke, cerita apa mereka? Kamu dapat informasi Wali Songo tentang cerita berjalan itu dari kakak Silsilah atau dari kakak yang lain? Yang lain Oke, kelas berapa yang bercerita, Nak? kelas 8. Oke, apa yang mereka ceritain? 9 nih. Kelas 9. Apa yang kak kelas 9 ceritakan? Jadi katanya kalau Wali Songo tuh kita megang HP juga, jadi terus pulangnya ntar ke Bali 3 hari. Oke. Naik kapal. Terus yang kamu bayangin pergi, kamu sudah, kalau ke Bali kan sudah pernah lah ya. Tapi kalau ke Wali Songo sendiri sudah pernah? Belum. Tapi yang kamu tahu tentang Wali Songo apa sih, Nak? Kamu excited nggak sih dengan perjalanan Wali Songo 10 hari gitu? Ya. Apa yang kamu bayangin? Kayak seru aja gitu ngobrol-ngobrol di bus. Ngobrol di bis, ngobrol, makan, berantem, sholat, apalagi semuanya hampir kita ada mau semua momen yang kita lakuin di bis. Makan, jadi di jam tertentu nanti kita akan dapat nasi box makan di bis, nanti ada yang piket buang sampah gitu-gitu dan seterusnya lah. Tapi nanti kelas 7 itu insya Allah Wali Songonya di bulan pas Taufik ya, pas Taufik ya, Juli atau Agustus itulah awal ajaran bergabung dengan kelas 7 dengan 10 yang baru besok. Jadi supaya agak rame lah di ini kan. Tapi gini, kamu perjalanan paling jauh kemana, Nak? Yang tanpa orang tua? Kamu suka jalan-jalan nggak sih? Suka. Suka. Yang perjalanan paling jauh tanpa orang tua kemana pernah? Pantai Pangandaran Oke, itu dengan siapa? sama temen. Oke, rombongan sekolah atau berdua pergi sendiri? Temen aku bawa orang tua gitu. Oh, jadi ikut pergi bareng teman orang tua. Rasanya pergi kan kamu berarti pernah pergi tanpa orang tua, kemudian pernah pergi juga sama orang tua. Di poin mana yang kamu terasa lebih mandiri, lebih itu ketika ada orang tua atau nggak ada orang tua? Nggak ada orang tua. Nah, itu dia. Tapi gini, kan mama yang mau bilang ketika masuk pesantren yang penting punya bekal gitu kan. Ya. Menurut kamu bekal apa ya? Emang bekal apa dan mau kemana gitu? Bekal buat ke orang tua. Bekal supaya hidup Ya. sampai meninggal kayak gitu ya. Tapi kenapa kemudian memilih pesantrennya Jakarta Aras? Karena mama sama papa TKN. Oh, karena mama sama papa sudah ke Abah ya, jadi sudah sering ke Serasa, jadi cari pesantren yang amaliyahnya sama gitu. Tapi gini, kalau ke Jakarta Aras kan kamu akhirnya karena tersistem begitu ikut amaliyah yang full barengan gitu. Tapi kalau di rumah pas liburan Ikut juga karena papa TKN. jadi kalau di rumah amaliyahnya sudah sama, jadi kemudian sudah biasa aja gitu ya. biasa. Tapi sebelumnya pas sebelum jadi santri sudah di rumah sudah amaliyah juga. Enggak, aku enggak. Tapi udah ngelihat. Udah. Kok ini kalau mari sampai Isya nggak berdiri-berdiri, kemudian kalau subuh kok sholatnya banyak. Itu kamu ngelihat tapi. Iya. Tapi saat itu bertanya nggak sih, Nak? Iya nanya, kenapa soalnya banyak banget sih? Oke, terus kata mama. Terus kata mama tuh emang ajarannya kayak gini. Oke, mau ajaran kayak gitu. Tapi gini, berarti sebelum ke Jakarta Aras zikir yang 165 sudah tahu, amal-amalnya sudah tahu, tapi kemudian belum melakukan. Ya. Begitu sudah nyampe pesantren sudah melakukan. Tapi gini, kan ada teman-teman yang di rumahnya juga mungkin nggak amaliyahnya beda sama kita gitu ya. Itu obrolan di sesama kelas 7 kalian ngobrolin amaliyah nggak sih?
Ada obrolan-obrolan tentang Amalia gitu nggak sih? Apa biasanya yang, kalau kamu kan sudah pernah, Hanum, Raila kan di rumah juga sudah, tapi ada teman-teman yang di rumahnya beda gitu. Apa yang ditanyain mereka, yang kalian obrolin apa? Paling kalau di rumah Hotama nggak sih, terus kayak iya kadang sih terus kayak sama zikirnya masih full 165. Iya. Terus kata mereka, aku nggak dong gitu. Terus kalian bilang enak dong gitu. Tapi gini, menurut Sakila nih kan kita kalau liburan kan ada program anak soleh ya. Program anak soleh itu membuat liburan itu menyenangkan, tambah beban, atau sebenarnya biasa aja? Karena yang ditulis di program anak soleh sebenarnya yang dilakuin gitu. Menurut aku biasa aja. Biasa aja. Kalau bikin laporannya nggak? Bikin laporannya itu yang susah. Kayak males. Karena harus moto, Ya, karena harus apa moto. gitu. Tapi sebenarnya kamu kalau walaupun tidak ada program anak soleh di rumah sudah ya membantu orang tua, Amalia full gitu ya. Karena anak perempuan sih. Kamu di rumah membantu orang tuanya ngapain? Pembagian tugas dari mama ngapain? Beresin rumah, Terus? jagain adek. Oke. Kan mama kerjanya pagi-pagi. Jadi kalau pas mama sudah berangkat pagi, berarti kakak yang beres-beres rumah. Iya. Kamu ngapain aja beres-beres rumahnya? Nyapu, ngepel? Udah bisa? Udah. Berarti sebelum masuk pesantren sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Berarti di sini ini dong, kamar kamu sering dapat cleaners dong? Biasa aja sih. Lah, kan udah bisa dari rumah. Aku yang kurang nata barang. Oke, kalau nyapu ngepel sudah, nata barang sudah. Apa gimana? Nata barang itu susahnya bagaimana sih? Barangmu terlalu banyak atau? Ya barang aku gede-gede, sekarang kamar aku kecil. Jadi barang gede-gede itu apa? Ada apa aja di kasur kamu memangnya? Aku bawa koper, Terus? box kontainer sama lemari. Oke. Gede. Lemarinya ukurannya bukannya lemarinya ada ukurannya sama? Iya, ukurannya yang pas yang disaranin. Tapi kamu pakai itu, tapi ternyata masih nggak muat. Iya. Kalau Miss dulu gini, ini bukan Miss sih, ini santri dulu gitu. Jadi ketika baju tidak muat, yang saya bilang adalah kan 3 bulan sekali pulang. Ya. Jadi naruh baju itu yang dijaga seperlunya, tapi nanti pas pulang tuker. Jadi bosen tuker gitu. Jadi jangan disimpan di sini karena pasti penuh kan gitu. Tapi kalau bosen tiap 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Ganti dalam artian nggak beli baru, tapi stok yang di rumah ditukar, yang ditukar. Terus ternyata itu dipakai tuh sama kakak santri dulu. Terus kata dia gini, Miss, kata teman-teman aku baju aku selalu baru. Padahal bukan baju baru, tapi karena memang taruh di rumah, taruh di rumah. Jadi teman-temannya nggak tahu kalau ternyata dia bawa baju itu. Mungkin nanti pas libur lebaran ini boleh coba sama Sakila supaya barang kamu tidak terlalu penuh, tidak terlalu banyak gitu. Kak, kan kamu dulu di SD mah pasti pulang pergi lah ya. Iya. Kalau yang di sini kan di pesantren. Kalau SD kan pertemanan itu ya pulang sekolah. Teman kamu di rumah teman-teman sekolah juga atau lain? Enggak. Di daerah rumah aku gak ada yang sepantaran sama aku. Oke, jadi main jauh. kalau main jauh, berarti kalau di sini kan teman kelas dia, kembali ke asrama ketemu lagi dia, sholat dia. Pernah nggak sih berantem sama teman di umur 9 bulan menjadi santri? Apa biasanya berantemnya apa? Enggak, pas sholat bercanda, zikir. Terus karena kena konsekuensi gara-gara kamu nih yang gitu-gitu ini. Tapi kalau yang lain ketidakcocokan sama teman gitu ada di kelas? Enggak sih. Aman-aman saja. Iya. Kamu teman-teman kamu termasuk ke teman-teman yang enjoy atau yang ada yang serius atau yang serius enjoy atau beda-beda? Serius enjoy. Ada yang serius, ada yang enjoy. Atau semuanya kalau mau serius diajak serius, kalau enjoy diajak enjoy. Iya gitu. Oh, jadi bisa semuanya. Iya. Kalau di kelas ada masalah, kalian menyelesaikannya bagaimana, Kak? Biasanya kalau berubah gak bisa manggil Miss. Oke. Biasanya. Tapi kalau bisa, biasanya kita diam-diam dulu terus nyampein ide. Oke, itu biasanya ketika diam-diam dulu kan berarti nggak nyampein ke Miss nih, nggak nyampein ke guru ya. Itu nyampein itu yang ngelit itu kayak yang mimpin pertama kali yang ngajakin gitu, ada yang kelihatan sekali atau sambil ngobrol aja siapa aja gitu. Siapa aja. Dan biasanya ngobrol bareng per kelas itu dilakukan di mana? Di kelas, di pojok. Oh, waktu istirahat Iya. itu di pojok, itu cewek-cewek ngumpul tuh. Iya. Ngomongin apa sih biasanya kalian? Kelas 7 tuh? Random aja. Miss. Random aja deh ini kan. Yang paling sering diomongin kakak boys pasti. Enggak dong. Kan nggak mungkin. Kayaknya kalau ngomongin pelajaran nggak mungkin di pojok deh. Iya. Kan ngomongin pelajaran pasti di ini. Berarti biasanya ngomongin apa? Liburan, artis, Iya. idola, Biasanya apa skincare, artis. Emang kalian punya kesukaan artis yang sama gitu? Ada yang sama, ada yang beda. Oke, biasanya kalian ngobrolin artis siapa? Itu. Siapa ya? Aku lupa namanya. Kayaknya kalaupun kamu sebutin Miss nggak kenal deh artis itu. Karena pasti artisnya artis zaman sekarang gitu.
Iya. Apa yang kalian, kamu punya idola ini nggak sih? Crush, apa idol crush gitu nggak sih? Enggak, biasa aja berarti, nggak terlalu yang idola gimana-gimana banget gitu. Tapi menurutmu gini Kak, kan kakak pesantren itu karena menuruti apa maunya orang tua awalnya. Jadi sebenarnya kalau boleh ditanya, kamu mau pesantren atau nggak pesantren, ikut mama aja gitu. Ke pesantren nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu. Berarti selama ini sama mama itu kamu nurut banget? Iya, terserah mama aja sih. Terserah mama aja. Pernah nggak sih ada selisih paham sama mama gitu? Berantem, dimarahin? Pernah. Dimarahin apa? Sebelum masuk jagat, aku bilang kan kayak aku nggak mau pesantren. Terus? Aku kan karena yang aku tahu kan pesantren itu yang kamar mandinya serem gitu. Jadi yang membuat kamu apa agak parno ke pesantren adalah karena kamar mandinya tidak oke, terus kamarnya rame-rame banget gitu. Terus kata mama apa? Gak mau, terus mama ngejelasin kalau jagat sekamar cuma 4 orang. Beneran? Iya. Terus yaudah akhirnya aku kesini. Kan kakak itu prosesnya kan online ya, interview online, daftar online. Jadi datang ke sini itu survei, pernah ke sini sebelum jadi santri atau datang langsung check in jadi santri? Langsung. Wow. Dan pertama kali datang yang kamu lihat apa nak? Aku kesan gitu, kesan Sakila pertama kali datang lihat jagat itu. Oke, itu bukan pesantren gitu kayak modern banget. Ini gedung apa sih gitu ya? Ini ternyata masuk pas kayak gitu. Apalagi kakak datangnya dari Sumedang gitu. Nah sekarang ini kamu kan Sumedang, kalau sana ngomongnya bahasa Indonesia atau Sunda nak? Sunda. Coba ngomong bahasa Sunda. Ini kan kita tayangin pas mau buka puasa nih. Coba Sakila ngomong bahasa Sunda, selamat buka puasa untuk ayah bunda di rumah. Miss, saya ngerti Sunda dikit tapi nggak bisa ngomongnya. Tapi kalau Sakila ngomong Miss paham. Coba sekarang dipraktekin. Selamat buka puasa untuk ayah bunda di rumah gitu. Nggak tahu. Coba ngomong Sunda bagaimana? Aku nggak tahu kata-kata. Atau kamu ini deh selamat Idul Fitri. Tapi kayaknya ini kita tayanginnya nggak pas Idul Fitri. Tapi selamat apa ya? Atau bolehlah ngomong Sunda apa saja. Atau kenalan lagi. Atau ceritakan jagat dengan bahasa Sunda. Sok, mangga. Jadi anggap yang ini berarti bukan ayah bunda, kan yang nonton kita mungkin juga ada anak-anak kelas 6 gitu kan. Coba ceritakan jagat Ares dengan bahasa Sunda. Jadi di jagat itu nyari Sunda tuh Neng. Nyari Sunda. Coba pakai bahasa Sunda, coba ceritakan. Ceritain ini. Ada anak hijau. Hijau. Kayak kita lagi di pinggir danau ini. Jadi ayah bunda kami ini ngambil gambarnya di pinggir danau. Jadi memang kelihatan hijau dan rezekinya nggak terlalu panas ya. Jadi masih adem. Coba ceritakan kamar kegiatan santri deh. Tapi in Sunda ya, coba pakai bahasa Sunda. Kegiatan santri. Jadi bangun jam berapa, terus ngapain gitu. Pakai bahasa Sunda. Bangun tidur apa deh? Aku lupa gitu Miss. Campur-campur lah, boleh lah, campur-campur aja bahasa Indonesia sama Sunda campur. Bangun tidur, kita sholat, terus tahajud, terus nggak bisa. Tapi dengan ini ngomongin aktivitas harian, Sakila adaptasi berapa lama sih dengan jadwal kegiatan yang harus bangun jam 3? Tapi kalau kamu sekarang kan pas datang tahajudnya pas udah ini ya, pas langsung sebelum tidur ya, atau sebelum tidur atau sesudah? Sudah. Oke, berarti sudah terbiasa ya. Ada beberapa anak yang kan ayah bunda gini, kami itu di tahajud ada beberapa episode perubahan. Jadi awalnya setelah bangun tidur sebelum subuh seperti biasa, tapi karena anak-anak apa gitu, tapi kemudian kita istihati menjadi sebelum tidur. Sebelum tidur baru tahajud, bangun langsung subuh. Tapi ternyata setelah itu kembali lagi nih. Sebelum subuh lagi itu ada anak-anak yang Miss, aku tidak, kayaknya di podcast mana gitu Miss lupa, tapi ada kakak-kakak yang bilang yang agak tidak suka adalah itu jadwal tahajud menjadi sebelum subuh karena harus bangun lebih cepat gitu. Tapi kakak adaptasi kegiatan yang sudah full kayak gitu butuh waktu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Berarti 2 minggu pertama pas ta'aruf itu capek gitu rasanya. Ngantuk aja bawaannya. Iya, itu kan waktu awal-awal ta'aruf Miss Rahmat bilang yang anak baru boleh asrama. Nunggu aja isroknya, ngeliatin dulu. Karena apa namanya, sholatnya banyak gitu ya, nanti kecapek apa gitu. Tapi kamu masih ikut nunggu, ikut nonton, lihat, atau ikutan isrok sudah saat itu langsung? Ada yang ikut, ada yang enggak. Atau isroknya juga full? Nggak full. Jadi cuma ngambil apa, atau mengambil duanya aja, yang isrok, isti'anahnya nggak ikut? Enggak. Tapi inilah ya, di jeda itulah ya, setelah 2 minggu baru kemudian ikut amaliyah
Amalia full gitu. Kak, kamu ini kelas 7 kan desain cita-cita sudah ada kelasnya ya? Ya. Sudah ini belum sih? Sudah kebayang tentang nanti besar apa dan seterusnya dan seterusnya? Aku belum, aku bener nggak bisa. Belum kebayang masa depan sama sekali. Ya. Tapi kalau sama mama ngobrol, misalkan Kak, mama itu pengennya kakak begini-begini gitu, ada omongan-omongan Ada. kayak gitu. Dan itu kakak catat dalam hati atau dicatat di tulisan atau disimpan bagaimana? Diingat aja. Diingat. Boleh di-spill nggak? Enggak ya? Harapan orang tua ke kakak gitu. Biar kita amin, kan ini belum puasa loh. Biar kita doain. Tapi memang ini, memang sudah ada harapan-harapan mama itu. Iya. Tapi harapan mama itu kayak seperti kakak jadi anaknya soleh, amaliahnya bagus gitu-gitu, atau sudah pengen jadi ini, jadi itu kayak gitu. Jadi ya Amalianya itu. Oh, jadi lebih ke karakter, lebih ke ibadah ya, urusan nanti Mama itu. lebih milih ke agama. Oke, jadi mau nanti jadi apapun yang penting agamanya tidak boleh ini kayak Iya. gitu. Ngomong-ngomong soal agama, salah satu ayah bunda perpulangan bulan ini, perpulangan lebaran itu salah satunya adalah syaratnya harus khatam Quran mandiri minimal 1 kali. Kamu sudah berapa juz? Aku baru just Ini kita pulang tinggal seminggu loh. Ini hari Kamis, Jumat depan kita sudah pulang. Terus kira-kira kakak cara ngejar ngataminnya bagaimana? Pulang akhir? Yang lain pulang tanggal 9, kamu pulang tanggal 5 gitu, khataman dulu. Atau gimana? Kalau ini. ambil waktu istirahat sih kayak. Oke, biasanya kamu baca Qur'annya, kan kegiatan kan sudah banyak tuh. Kalau kalian kakak baca Qur'an atau baca buku atau melakukan hal-hal yang nggak terjadwal itu biasanya kapan? Weekend. Oh, weekend. Weekend bukannya pakai handphone? Ya. Dan aku kayak di handphone nyari buku. Oh, di handphone nyari hal-hal yang kamu sukai Iya. gitu. Oh, jadi ini ke handphone. Kakak pakai handphone dari kelas berapa deh? Dari kelas 1 SD? ya. Ya Allah, memang digital native banget ya. Kamu lahir tahun berapa deh, Kak? 2010. Masya Allah, masih muda sekali. Berarti baru 14 tahun. Iya. Jadi gini, dari angka 1 sampai 5, ketergantungan ke handphone di angka berapa? 5. Jadi kalau nggak ada handphone, kamu bisa marah-marah, ngambek atau... Ya. Tapi biasanya di rumah ada pengaturan ini nggak sih, jadwal penggunaan handphone gitu? Enggak. Bebas saja? Iya. Kamu tidur jam berapa malam? Aku sengantuknya mis kadang aku ketiduran lagi main HP. Oke, dan itu paling bisa malam jam? Apa? Bisa jam berapa gitu maksudnya? Jam 9. Oh, tapi nggak ada cerita sampai jam 2, jam 3? Nggak sih ya? Bagus, jadi kalau tapi padahal saya mau bilang, Bun, nanti kalau di rumah ini harus dilarang pakai handphone. Atau kalau nggak dijadwalin kayak di sini, dijadwalin dalam artian jam berapa pakai handphone, jam berapa enggak gitu. Tapi kalau selama ini di rumah bebas aja. Ya. Karena memang tadi masih bisa pakai ngatur waktu itu ya gitu. Tapi biasanya kamu menikmati handphone buat apa sih, Nah? Ngonten, nonton, mabar, scrolling, apa, cari informasi. Nonton mabar, chat sama temen. Nonton, mabar, chat sama. Kalau biasanya nonton, kamu nonton apa? YouTube, drakor? YouTube. Oke, YouTube itu berarti video lengkap atau di... Aku nonton Minecraft. Jadi memang yang kamu tonton tetap game-game gitu ya? Iya. Kamu mabar apa berarti? Minecraft atau ML juga, FF juga? Sudah sampai level apa main FF? Aku platinum. Oke, platinum itu level mana ya? Saya juga nggak ngerti. Tapi gini, kamu tahu nggak sih beberapa orang tua, kalaupun bisa jadi orang tua juga rasanya saya itu khawatir kalau anak terlalu banyak main game. Setuju nggak dengan pendapat itu? Iya. Terus kenapa kamu main game banyak-banyak kalau begitu? Aku seru aja gitu main, nggak sadar waktu juga kadang. Oke, ini kan. Tapi sebenarnya main game itu positif, ada positifnya nggak sih? Atau semuanya nggak oke? Ada. Apa positifnya bermain game? Dapat banyak teman lagi di. Oh iya, itu mah ngobrol sama teman-teman ya. Terus teman ngobrol main FF itu anak mana aja? Anak-anak sini jangan-jangan. Kamu sering mabar sama anak boys jangan-jangan nih? Enggak dong. Enggak. Tapi anak-anak girls juga sekarang pada main. Iya, pada main. Jadi saya itu dulu termasuk orang yang game itu nggak ada oke-okenya lah gitu. Sampai suatu hari saya nonton drama Cina. Drama Cina itu bercerita tentang game, seorang atlet e-sport. Kemudian ternyata setelah nonton itu bisa disadar, oh ternyata game pun kalau ternyata dipegang yang betul, diarahkan yang betul juga bisa menjadi sesuatu yang oke gitu. Karena ya Allah, film itu saya lupa judulnya apa, tapi itu ngomongin tentang klub e-sport gitu yang dia lomba, dia harus latihan, harus apa kayak gitu. Dan yang miseran adalah walaupun itu game gitu, tapi ternyata dia ada latihan fisik, dia ada latihan strategi, segitunya main game ya. Kamu juga gitu? Iya, kadang kayak ngebagi-bagiin gitu, dia kesini, itu kesana. Oke, ini kan. Tapi serunya main game apa sih, Nak? Dia main game
Ya, Karena udah tahu. dapat teman baru tadi, ini kan dapat tantangan baru. Ada ini nggak? Ada bukan saran, ada apa ya bahasanya? Ya saran sih, ada saran nggak buat teman-teman atau buat kamu sendiri supaya main gamenya tetap oke, tidak lupa waktu, tidak sampai dimarahin orang tua gitu? Caranya bagaimana menurut kamu? Pakai timer di HP. Oh, pakai timer di HP. Biasanya kamu masang timer di HP berapa lama? 30 menit. Oke, berarti kalau 30 menit timer bunyi selesai. Ya udah. Walaupun sedang tanggung, Ya main. main aja. Tapi Udah selesai tapi itu. timer itu karena saya nggak pernah main game ya, saya tidak pernah buka FF kayak apa bentuknya nggak tahu. Itu berarti kalau kita main game itu di situ ada setting waktunya gitu, atau kamu pasang alarm di jam? Di jam. Oh, pasang alarm di jam, nanti kalau alarm bunyi berarti selesai. Iya. Tapi di gamenya tidak bisa disetting alarm. Oke, karena memang tujuannya main game adalah sering-sering itu gitu. Tapi kamu merasa main game itu positif atau negatif buat kamu? Dua-duanya. Dua-duanya. Negatifnya apa? Positifnya apa? Kalau main-main HP bikin mata rusak. Oke, kemudian positifnya? Tuh, apa ya? Itu kan negatifnya kan, jeleknya adalah bikin mata rusak. Terus kalau bikin baiknya, sisi positif main game? Aku udah bisa ngatur waktu lagi gitu. Oke, jadi walaupun main game, waktunya tetap diatur gitu di ini kan. Jadi kamu main game berarti setelah tugas rumah beres, Ya, nyapu ngepel beres, amalia beres, baru kemudian bisa main game gitu. Tapi kalau baca buku, kamu kalau baca buku suka atau 1 sampai 5 dianggap berapa? 3. Oke, buku yang sekarang ada, kalau di Jakarta kan pegang handphonenya cuma sekali ya, Iya. jadi main nggak selama di rumah kayak gitu. Tapi kalau baca buku yang sekarang sedang dibaca ada, Ada. selain Quran. Quran mah bukan buku, Quran mah kitab gitu. Buku apa nak yang dibaca? Aku bacanya komik Oke, komik apa? One Piece. Ini kamu mainnya FF, bacanya One Piece. Apa yang seru di One Piece? Aku suka karakter yang Yang mana? Yang Isinya. Oke, yang topinya lebar, tangannya bisa memanjang itu. Itu kamu baca novel itu memang koleksi novelnya atau bacanya online atau ada teman punya kemudian pertukaran? aku punya Jadi koleksi novel, koleksi apa? komik. Komik itu. Sudah berapa banyak? Nah, di rumah ada 2. Oke. Aku jaket bawa 2 juga. Apa sih serunya One Piece? Saya sih ada teman yang udah bapak-bapak juga sih, tapi juga dia One Piece itu kayak aku bilang apa sih itu gitu. Itu seru banget ya memang. Itu Iya. bercerita tentang apa sih nak? Bajak laut kan? Iya, menjelajah laut. Terus? Jadi dia mau jadi raja bajak laut. Oke, jadi harus Ngejar gitu dia ke jadi itu pulau kayak ini. kayak petualangan gitu. Ya. Yang kamu pelajari yang kamu pelajari dari komik One Piece yang kamu sudah baca apa nak? Ada nggak? Dia kalau sekali kalah terus nyoba terus sampai menang. Oh, pantang menyerah. Jadi walaupun kalah coba lagi sampai akhirnya menang. Nah, Sakila, kita kan ngobrol cuma setengah jam nih. Sudah hampir selesai 30 menit. Minta ini Kak. Kan di luar sana ada anak-anak yang masih ragu-ragu untuk masuk pesantren. Boleh dong dikasih semangat, dikasih saran dan nasihat ke anak-anak kelas 6 yang sekarang mau masuk pesantren itu kayak ragu-ragu gitu. Eh, Coba. Anggap di depanmu itu Kak Farhan sama Kak Gumi itu anak kelas 6 gitu. Anak-anak cewek kelas 6 yang kemudian kamu kayak ajak masuk pesantren gitu, coba gimana? di pesantren seru, dapat banyak teman. Nah, Terus apa aku nggak tahu. yang kamu rasain jadi pesantren seru, dapat banyak teman apalagi. Iya. Ngatur waktu dapat nggak? Oke, kemandirian dapat nggak? Dapat. Oke. Tapi kamu rasanya jauh, kan biasanya anak-anak kalau ditanya kenapa nggak mau pesantren, nggak mau jauh sama orang tua gitu. Tapi menurut kamu sesekali jauh dengan orang tua itu perlu nggak sih? Perlu Kenapa? biar nggak terlalu dimanja sama orang tua. Biar tidak terlalu bergantung sama orang tua. Jadi kita harus latihan mandiri. Oke deh, Kak Sakila sudah setengah jam. Oke. Terima kasih sudah menemani Miss Umam ngobrol sore ini. Karena tadi kamu belum mengucapkan selamat berbuka puasa pakai bahasa Sunda atau selamat berpuasa pakai bahasa Sunda. Sekarang pakai bahasa Indonesia deh. Tolong diucapkan selamat berbuka puasa ke ayah bunda sekalian sama yang nonton kita sore ini. Selamat berbuka puasa. Ayah bunda selamat berbuka puasa. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Miss Umami di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Sakila. Di end dulu.